Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 18. Di awal video ini, Mujin yang penasaran pun mencoba masuk lebih jauh lagi sembari terus meneriakkan nama mereka. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat berjalan, Mujin pun bisa mendengar suara mereka yang terdengar aneh, yang buatnya mengenap-ngenap untuk mengintipnya. Kukuku, baiklah. Muyul, apa kau tahu ini? Apa itu? Perhatikan ini, Muyul. Ini sangat menarik. Benar, ini disebut dengan burung bangau. Dadah! Muyul yang begitu bersemangat pun berkata, "Wow, keren! Bangau-bangau yang terbaik!" Melihat responnya yang seperti itu, Mong Hye-gul dan Beo Hyun pun melanjutkan rencananya, di mana mereka berdua berpose sembari menekankan. Benar, ini adalah salah satu dari teknik five hand yang menggunakan gerakan bungu bangau, Grand Strike. Tentu saja, Muyul yang begitu polos pun langsung bersorak, "Wah, Grand Strike terbaik!" Sayangnya, di saat Mong Hye-gul dan Beo Hyun begitu malu dengan tingkahnya, Mujin malah muncul mendekat menanyakan latihannya. Hingga mereka berdua langsung memberi kode agar Mujin segera berimprovisasi dengan bersama. "Oh, Mujin! Meski awalnya Mujin tak mengerti kodenya, ia segera tersentak tersadar ketika melihat reaksi Muyul. Hingga meski ia sungguh tak mau melakukannya, ia sama sekali tak bisa menolaknya dan akhirnya ikut bergabung bersama mereka berdua. "Muyul, ini adalah Grand Strike. Luar biasa kan?" Muyul yang semakin tertarik pun berteriak, "Wah, luar biasa. Teknik Solen Five Hand memang yang terbaik." Sejak hari itu, Muyul menghabiskan 15 hari kemudian dengan sang bangau. Dia mengamati tampilan, gerakan, dan sifat bangau. Master juga mengajari dan melakukan gerakan bangau dan Grand Strike bersama dengan Muyul. Hal yang menarik adalah Grand Strike milik Muyul sangat berbeda dengan Grand Strike milik Mong Hye-gul ataupun Beo Hyun, di mana dia menirukan gerakan bangau berdasarkan observasinya sendiri dan menyesuaikannya dengan tubuhnya. Dengan naluri hewan yang istimewa dan tubuh yang fleksibel, dia bisa bergerak melebihi kapasitas tubuh seorang manusia, bahkan bisa bergerak seperti hewan asli dan mencapai harmoni. Hasilnya, gerakannya pun sangat mirip dengan gerakan burung bangau. Tetapi, karena gerakan Muyul itu terbilang baru, tidak kuat atau masih kurang lengkap, masternya membantunya mengatasi masalahnya secara perlahan. "Muyul, tunggu sebentar. Setelah kau menurunkan lenganmu saat, lebih baik kau mundur sedikit saja agar itu sempurna. Apa kau merasakannya?" Kekuatan terbesar dari teknik Shaolin Five Hands adalah kesenambungan antara gerakan. Aku akan membantu Grand Strike mencapai itu. Meski ini sedikit berbeda dari versi Dharma, free spiritedness dari teknik Shaolin Hand tak akan pernah menuntunmu ke jalan yang salah. Apa kau bisa mengikuti pelajaran selanjutnya? Muyul yang begitu bersemangat pun membalas, "Siap." Melihat hal itu, Mujin pun melepaskan kain murid sementaranya sembari berkata, "Mong Beo Hyun, Mong Hye-gul, sepertinya peranku sudah selesai di sini." Mong Hye-gul meliriknya membalas, "Apa kau berniat untuk berhenti datang kemari mulai besok?" Mujin pun mengangguk mengiyakannya, yang membuat Mong Hye-gul mengambil kainnya menuturkan, "Sepertinya kau mendapatkan apa yang kau mau. Baiklah, sepertinya ini waktu yang tepat untukmu. Muyul, tolong antar Mujin." Mujin menunduk membalas, "Baik, terima kasih atas pengajaran Anda selama ini." Lalu, bersamaan dengan Muyul yang mengantar kepergian Mujin, Beo Hyun yang merasa aneh bertanya, "Master, apa tak masalah membiarkannya pergi?" Mong Hye-gul membalas, "Jangan khawatir. Sejak awal, Mujin tak perlu mempelajari Grand Strike." Tentu saja perkataannya sontak membuat Beo Hyun terkejut. Meskipun begitu, Mujin sendiri menilai bahwa latihan selanjutnya akan jadi sia-sia baginya. Karena sejak awal, hal yang ingin Mujin pelajari bukanlah Grand Strike. Mujin telah menciptakan martial arts-nya sendiri, bahkan sebelum masuk ke kuliah Shaolin secara resmi.
Dinding yang saat ini dia hadapi adalah untuk menggabungkan martial arts baru yang ia pelajari secara harmonis dan stabil dengan martial artsnya sendiri. Saat dia melihat Mong Hyegul membentukkan Grand Strike milik Moyo, dia sekarang sudah mendapatkan ide tentang bagaimana cara mencapainya. Kini, di jalannya kembali ke kediaman Grandmaster Hyun Gwang, Mujin sendiri berpikir. Dimulai dari First Barrage, lalu kombinasikan itu dengan gerakan Invincible Punch. Jika aku bisa menggabungkan itu dengan Guanyi Strike dan Earthheart Palm Strike, aku bisa meningkatkan kekuatan serangan sekaligus mengurangi recoil-nya secara drastis. Kakak juga bilang bahwa esensi asli dari segala sesuatu lebih penting daripada penampilan luarnya. Dia menyuruhku untuk mencari tahu esensi asli dari martial arts yang akan kuciptakan mulai dari sekarang. Apa yang aku butuhkan bukanlah sesuatu seperti Korean Strike. Apa yang aku butuhkan adalah kesinambungan antar gerakan dan mengkombinasikan berbagai martial arts. Tapi, model yang digunakan pada teknik Soin Five Hand itu bangau, ular, leopard, harimau, dan naga kan? Harimau, ya mereka pasti akan menemukan caranya. Tapi karena ini dunia murim, hal seperti naga itu ada kan? Ya, lagi pula, itu bukanlah urusanku. Tentu saja, master yang mengajari Muyul yang akan menyelesaikannya. Akan tetapi, hal yang mengejutkannya adalah sepertinya semuanya berjalan seperti dengan rencana Grandmaster Hyun Gwang. Hingga baik Mujin ataupun Mong Hyegul sendiri tak bisa menahan rasa terkesimanya. Minggu demi minggu pun berlalu. Tak terasa, 1 bulan telah terlewati begitu saja. Malam itu, Mujin yang begitu mencemaskan sesuatu tampak memutar otaknya keras berpikir. Sudah sebulan sejak perawatan kakek dimulai, dia sekarang tak merasakan rasa sakit saat bergerak. Meski dia belum pulih sepenuhnya, kesehatannya sudah jadi lebih baik. Tapi akan jadi masalah jika aku menggunakan metode itu sekarang. Tidak, bukan saatnya untuk memperhitungkan apa itu bisa dilakukan atau tidak. Tapi itu memang harus dilakukan. Sekarang saatnya melakukan tindakan khusus. Benar, hanya itu satunya cara. Keesokan harinya, di jalannya menuju ke kediaman Grandmaster Hyun Gwang, Mong Hyun Gong yang berjalan bersama dengan Mong Hyedam berkata, Mujin sungguh bekerja keras untuk perawatan itu. Tapi aku penasaran, kapan Grandmaster Hyun Gwang akan pulih? Mong Hyedam membalas, bukankah dia terlihat lebih cerah daripada sebelumnya? Mong Hyun Gong menimpali, bukankah kau bilang kau akan membuat Mujin membayar perbuatannya jika pengobatan Grandmaster Hyun Gwang tak menunjukkan hasil apapun dalam 1 bulan? Mong Hyedam yang merasa malu pun berkelit. Maksudku itu agar Mujin bekerja keras dalam pengobatan Grandmaster Hyun Gwang, tahu? Mong Hyun Gwang melanjutkan, ya apapun itu, kita harus bergegas agar tidak terlambat. Sementara itu, di kediaman Grandmaster Hyun Gwang, Mujin sendiri nampaknya akan memulai perawatannya bersama dengan Abot yang datang karena panggilannya. Ada apa, Mujin? Kenapa kau manggilku kemari? Tanpa melirik ke arahnya, Mujin membalas. Oh, kepala biara, apa Anda bisa menunggu sebentar saja? Aku akan menyelesaikan ini. Tepat setelah mengatakan itu, Mujin pun memulai perawatannya di mana ia minta Grandmaster Hyun Gwang untuk berbalik. Karena sekarang giliran punggungnya setelah kemarin kakinya. Melihat Grandmaster Hyun Gwang yang berangkat sendiri, Abot yang terpencet kaget pun sontak bertanya, Grandmaster, apa tidak apa-apa Anda bergerak seperti itu? Grandmaster Hyun Gwang pun tertawa membalas, Ho, tenang saja. Aku lebih sehat dari sebelumnya. Lagi pula, aku hanya sedikit menggerakkan ke badanku. Mendengar perkataannya, Abot yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya pun terdiam berpikir. Meski sedikit menggerakkan badannya, itu adalah hal yang tak wajar baginya. Ia kesusahan bernapas hanya karena berbaring. Tubuhnya seperti mayat karena tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika ada orang yang menggendongnya, dia akan merasakan kesakitan. Tapi sekarang dia menggerakkan tubuhnya sendiri. Dengan pikiran seperti itu, Abot yang telah menunggu di ruang tamu pun langsung memberitahukannya pada Mong Hyedam dan juga Mong Hyun Gong yang baru saja tiba di sana. Hingga mereka berdua pun tak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Perawatan itu sungguh berhasil. Saat Mujin membantunya, Grandmaster Hyun Gwang berdiri sendiri. Abot sesenyum menegaskan, benar, aku melihat sendiri efek perawatan yang kalian lakukan. Sungguh ada efek nyata dalam sebulan.
Seperti yang Mujin katakan, Mong Heda membalas, "Aku ragu saat kami menggunakan kekuatan kami sesuai dengan teori yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Tapi siapa sangka itu efektif." Abot menimpali, "Karena kita sudah berkumpul di sini setelah perawatan Grand Master Hyungwang, mengitanyakan detailnya pada Mujin saat dia kemari. Namun, tanpa mereka bertiga sadari, Mujin sendiri yang telah selesai perawatannya, yang kini berdiri di depan pintu masuk ruangannya, nampaknya bisa mendengar obrolan mereka. Tetapi, meski tingkat kepercayaan mereka telah meningkat setelah peningkatan kesehatan Grand Master Hyungwang terlihat, Mujin sendiri merasa tak puas dengan hasilnya. Karena baginya, hal yang paling penting baru dimulai dari sekarang. Ia harus membantunya pulih sampai ke titik di mana dia bisa berjalan dengan sendirinya. Sejauh ini, Mujin telah membantu perawatan dan rehabilitasi Grand Master Hyungwang. Untuk memulihkan kekuatan perutnya, Mujin meminta Grand Master Hyungwang untuk berbaring dan duduk kembali. Dia juga membantunya berdiri dan menuntunnya beberapa langkah, sama seperti pasien yang kakinya terluka dan berarti berjalan dan pusat rehabilitasi. Sasni dan ligamen Grand Master Hyungwang telah pulih sampai batas tertentu. Dia bergantung pada orang lain untuk berpergian selama beberapa tahun. Itu artinya otot di seluruh tubuhnya telah mengalami atrofi atau penyusutan yang parah. Jika perawatannya dilanjutkan, itu akan jadi sia-sia, sama seperti menebar garam di laut. Sebelum terjadi masalah pada persendiannya, Mujin harus membantunya untuk mengembangkan otot-ototnya lebih cepat. Oleh karena itu, hanya ada satu metode yang bisa Mujin lakukan. Kemudian, setelah terdiam mengumpulkan keberaniannya, Mujin melangkah masuk sembari berkata, "Ini aku, Mujin. Ada yang ingin aku bicarakan tentang perawatan kakek." Seketika itu juga, Abot, Mong Hyungwang dan juga Mong Heda meliriknya membalas, "Apa ada masalah pada perawatannya? Bukankah dia lebih sehat? Bahkan, dia bisa bergerak sendiri kan?" Mujin pun menjelaskan, dia baik-baik saja saat ini, tapi ada masalah pada proses perawatan selanjutnya. Memang benar bahwa dia pulih secara perlahan, tapi tulang rawan di sendinya itu ialah lain cerita. Kondisi tulang rawannya sangat amat parah karena usianya yang menua. Umumnya, untuk mengatasi masalah itu, kita perlu menumbuhkan otot untuk membantu tulang rawan. Masalahnya adalah jika dia menggerakkan tubuhnya untuk menumbuhkan otot dalam kondisinya yang lemah saat ini, dia mungkin akan memberikan banyak tekanan pada sendi, dan itu akan beresiko untuk melukai tubuhnya. Menurut penjelasannya, Abot, Mong Heda dan Mong Hyungwang pun berkomentar, "Kau memberitahukan ini karena kau sudah punya solusinya kan? Kau melakukan yang terbaik pada perawatannya sejauh ini. Jadi silakan katakan apa yang dalam pikiranmu. Benar, kau telah membuktikan bahwa kau sangat kompeten atas pencapaianmu sejauh ini. Jika ada solusi yang kau ketahui, katakan saja pada kami. Kami akan mendengarkan itu tanpa ragu, karena kau sudah membuktikan dirimu." Melihat respon mereka yang seperti itu, Mujin pun menghela napasnya berkata, "Baiklah, kakek harus mengkonsumsi daging." Tentu saja perkataan Mujin sontak membuat ketiganya terkejut. Meskipun begitu, Mujin mengatakannya bukan tanpa alasan. Meskipun sebenarnya kebutuhan mengkonsumsi daging untuk menumbuhkan otot masih menjadi topik kontroversi dalam bahkan zaman modern. Pertama, mereka yang berlatih dan vegetarian akan berkata bahwa mungkin kan mempunyai tubuh yang sehat dengan hanya mengkonsumsi sayur mayur. Choi Kang-hyuk mempelajari ilmu latihan itu sebagai seorang ahli dan mendapat informasi dari materi tersebut. Tapi, bagi seorang yang ingin menumbuhkan otot dengan cara diet vegetarian, hanya bisa dilakukan jika cara yang kompleks itu terpenuhi. Sebagai contoh, saat protein hewan dan protein tumbuhan dari suatu asam amino dikonsumsi, hal yang terpenting adalah jumlah yang bisa diserap oleh tubuh. Meskipun keduanya memiliki kriteria masing-masing. Seperti protein hewan yang memiliki kriteria memiliki banyak asam amino dan jumlah protein yang diserap tubuh sangat tinggi, serta protein tumbuhan yang memiliki kriteria tidak mengandung kolesterol atau lemak jenuh, juga rendah lemak dan kalori. Bagi Grand Master Hyungwang yang sudah tua dan tak bisa makan banyak, dia lebih membutuhkan protein hewani. Tetapi tempat itu adalah sekte terkemuka Kuil Shaolin yang memiliki sejarah selama 1000 tahun.
Mengkonsumsi daging itu benar-benar terlarang. Kini, Mong Hyun-guk dan Mong Hye-dan yang sangat menentangnya pun bangkit berteriak. Mengkonsumsi daging katamu? Bah, kurang ajar. Beraninya aku berkata seperti itu di kuil Seoul ya? Seketika itu juga, Mujin menutupi telinganya berpikir. Mereka lebih marah daripada biasanya. Aku tahu ini akan terjadi. Tidaknya pun diakhiri dengan, di saat Mujin berpikir seperti itu, Abbot yang mencoba untuk tetap tenang bertanya, kenapa mengkonsumsi daging bisa menumbuhkan otot? Mujin, bukankah tubuhmu bisa bertumbuh kekar tanpa mengkonsumsi daging?